Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad, yaitu pada tahun 806 sampai 814 Masehi. Kisah Abu Nawas amat banyak, ada yang konyol, lucu, dan satir. Al-Kisah. Suatu hari, Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. "Jangan, jangan," teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. "Jangan lakukan itu," ujarnya lagi. "Mengapa di usiamu yang masih muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanyanya. "Karena saya bosan hidup," jawab laki-laki itu. "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti itu?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan dan pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi, laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat itu. "Tentu bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku." Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki itu. "Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah?" imbuh Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tidak butuh waktu lama, kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya tertawa ngakak. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan pernah sekalipun mencoba untuk bunuh diri seberat apapun masalahnya, karena masih banyak jalan keluar yang lain dibandingkan dengan bunuh diri. Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam, karya Dr. Andes Haji Muslimin menjelaskan bunuh diri sebagai hilangnya nyawa seseorang yang disengaja. Islam melarang penghilangan nyawa baik melalui pembunuhan terhadap orang lain maupun diri sendiri. Dalil mengenai larangan bunuh diri tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Melihat dalil tersebut, tampak jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang tindakan bunuh diri. Sesulit apapun ujian yang kita rasakan, kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya. Lantas, mengapa bunuh diri dilarang? Mengutip jurnal berjudul Kontribusi Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Bunuh Diri, karya Moh Rashid memaparkan, dilarangnya bunuh diri karena sejumlah faktor, yaitu yang pertama, mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kematian. Yang kedua adalah menandakan kita tidak siap menerima realitas dan dinamika kehidupan yang menimpa. Ketiga, menandakan ketidaksiapsiagaan menyongsong masa depan yang tidak lekang dari tantangan dan halangan rintangan.
Selain bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang, orang yang membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan suatu benda atau cara, kelak di hari kiamat akan dihukum dengan benda atau cara tersebut di dalam neraka. Hal itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang bersumpah dusta atas nama agama selain Islam, maka dia seperti apa yang diucapkannya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan benda tersebut di neraka jahanam. Melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin sebagai kafir, maka dia seperti telah membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam menghadapi realitas dan dinamika kehidupan, sebagai umat Islam sudah sepatutnya untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ketenangan dari ketakutan yang ada. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim berkata, Allah adalah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya dan yang menyandarkan kepadanya, yaitu Dia yang memberi ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, dan barang siapa yang berlindung kepadanya dan meminta pertolongan darinya dan bertawakal kepadanya, maka Allah akan melindunginya, menjaganya, dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan, dan Allah akan memberi kepadanya segala macam kebutuhan yang bermanfaat. Umat Islam sudah sepatutnya menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini, bunuh diri bukan jadi solusi dalam penyelesaian masalah yang ada di dunia. Jika kita mengalami kesulitan dalam hal apapun, maka lihatlah ke bawah, tepatnya kepada orang yang lebih mengalami kesulitan. Hal tersebut membuat kita lebih banyak merasa bersyukur dan lebih beruntung. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 26. Perlu diketahui bahwa hidup di dunia memang tidak ada yang sempurna, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ujian kepada hambanya. Namun, dalam menyelesaikan ujian tersebut, sebagai umat Islam harus mampu menyelesaikan ujian itu dengan cara terbaik, sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak dengan tindakan bunuh diri. Resep obat darah rendah dari Abu Nawas untuk si kikir. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad pada tahun 806 hingga 814 Masehi. Kisah Abu Nawas amat banyak, ada yang konyol, lucu, dan satir. Nah, kali ini kita akan menceritakan kisah tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi temannya yang memiliki sifat kikir, pelit atau bakir. Pelit atau kikir atau bakir adalah kesukaan seseorang menumpuk harta tanpa mau berbagi. Sifat negatif ini jelas dibenci lingkungan sosial. Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya. Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain. Yang penting dia sendiri bahagia. Syukur-syukur bisa kaya. Sifat pelit membawa bahaya besar bukan hanya pada kehidupan pribadi. Masyarakat juga bisa terkena dampak sifat kikir seseorang. Dampak luas itu terjadi karena sifat kikir bisa menjerumuskan orang untuk melakukan segala cara demi mendapatkan harta. Sekalipun cara yang dijalankan tergolong tidak bermoral, pelit juga cenderung memutuskan silaturahim dan relasi dengan orang lain, karena orang pelit tidak peduli dengan lingkungannya dan lebih mementingkan diri sendiri. Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk golongan orang bakil ataupun kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si kikir tadi, kebetulan si kikir ini sedang dilanda demam tinggi. Tidak begitu lama, datanglah tabib yang akan memeriksa si kikir tadi. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. Wahai tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara itu tekanan darahmu rendah. Demam tuan akan sembuh jika tekanan darah tuan naik.
jelas sang tabib kepada si kikir tadi. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas tanpa sengaja nyeletuk. "Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang kikir ini naik dengan cepat," celetuk Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas?" tanya sang tabib penasaran. "Makanlah semua makanan di rumah ini, yaitu rumah si kikir di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang," jawab Abu Nawas. Sang tabib yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Sementara teman Abu Nawas yang pelit bin Kikir, bin Pakil dan sedang sakit tadi hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa janganlah bersikap kikir, karena kikir adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai masyarakat. Di samping itu, agama Islam juga melarang umat manusia bersikap kikir atau pelit. Sebaliknya, agama Islam mengajarkan umat manusia untuk saling membantu dan berbagi. Nabi Muhammad SAW juga dalam sabdanya melarang umat manusia bersikap kikir atau pelit. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengajarkan umat manusia untuk gemar bersedekah dan jangan menghitung-hitung sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan agar umat manusia tidak kikir atau pelit dalam bersedekah. Jika manusia bersifat kikir atau pelit, maka manusia itu akan mendapatkan balasan dari sikap kikir dan pelitnya. Bagaimana cara menghindari sifat kikir dan hikmahnya? Dalam agama Islam sendiri, kikir berasal dari bahasa Arab. Kata albuh sering disepadankan dengan asyuh, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedua kata itu sering dipergunakan dengan pengertian pelit atau kikir. Albuh artinya adalah kikir terhadap apa yang ada di tangannya saja atau miliknya. Sedangkan asyuh diartikan sebagai kikir terhadap apa yang ada di tangannya, juga berarti menghendaki agar milik orang lain jatuh ke tangannya. Sikap kikir tidak hanya terjadi pada sesuatu yang berkaitan dengan materi, tetapi juga pada non-materi, seperti kikir dalam memberikan perhatian, kasih dan sayang, dan dalam memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan orang lain. Penjelasan tentang sifat kikir terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat At-Tagabun, potongan ayat 16. "Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung." Al-Quran Surah At-Tagabun ayat 16. Selain itu, kikir disebutkan juga dalam surat Ali Imran ayat 180. "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. Berikut ini adalah cara-cara menghindari sifat kikir. Yang pertama adalah sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau bersedekah. Yang ketiga, menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah punya perhatian terhadap orang miskin. Yang kelima, selalu mengingat bahayanya sifat kikir. Yang keenam, menyadari bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain. Orang yang kikir adalah orang yang letih. Ia menghabiskan masa hidupnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menimbun kekayaan. Kehidupannya di dunia layaknya orang miskin yang terus-menerus mengejar harta, namun ia tidak menikmati hartanya, tetapi ahli warisnya yang akan menghabiskannya.
Sementara itu, menghindari sifat-sifat tercela termasuk kikir hukumnya wajib bagi masing-masing muslim. Hal tersebut akan mendapatkan hikmah yang besar. Adapun hikmah dari menghindari sifat kikir antara lain, yang pertama, hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Yang kedua adalah menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Yang keempat, disenangi oleh orang sekitar, terhindar dari perilaku zalim mengambil hak orang lain. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.